Selamat pagi, salam, puji Tuhan ya. Saat ini kita akan membuka bersama-sama firman Tuhan, yaitu pagi ini merupakan umat kepunyaan Tuhan sendiri ya. Ini merupakan yaitu kehidupan kita ini menjadi umatnya Tuhan. Tetapi kalau kehidupan kita ingin menjadi umatnya Tuhan, yaitu kita harus yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Dan sebab apa? Tuhan itu saat ini kalau kehidupan kita ini ingin menjadi umatnya Tuhan, umatnya kepunyaannya Tuhan sendiri, itu kehidupan kita ini menjadi pilihan, bukan menjadi panggilan ya. Dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan zaman pada waktu Daud ya, zaman pada Daud mau dipilih untuk menjadi raja, untuk diurapi, itu dipilih hanya keluarganya, saudaranya berapa, ternyata yang terpilih itu adalah Daud ya. Sebab apa? Daud itu seorang yang bertanggung jawab. Ya, ini memang ada hubungannya dengan tanggung jawab segala-galanya. Puji Tuhan. Dan Tuhan itu bukan memilih manusia itu yang tinggi, ganteng, ya bukan. Tetapi Tuhan itu memilih hatinya. Coba kita baca lebih dahulu ya, yaitu 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16, ya, ayat yang ke-7, ya, disimak yang baik-baik. Ayat yang ke-7 bunyinya begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini Tuhan itu memilih, itu melihat hati. Begitu juga sekarang ini Tuhan itu memilih untuk menjadi umatnya, ya, untuk menjadi yang itu mendapatkan janji di kerajaan surga. Itu Tuhan bukan sembarangan, dipilih. Makanya di situ ada firman Tuhan, seringkali saya katakan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang ibadah, itu belum tentu itu pilihan. Ya. Itu adalah bisa disebut panggilan. Orang pilihan itu yaitu orang-orang yang taat melakukan perintah, yaitu firman Allah. Ya. Seringkali pada waktu itu Tuhan berduyun-duyun dan ada murid-muridnya bilang, Tuhan, ada orang tuamu datang, saudara-saudaramu datang. Dia berkata begini, saudara-saudaraku, orang tuaku, yaitu orang yang melakukan perintah firman Allah. Ya. Saat ini juga kita kalau ingin menjadi pilihan, kita menjadi kepunyaan Tuhan, ya, kita harus sungguh-sungguh, yaitu untuk hadir, ya, dalam penyembahan kepada Tuhan, hadir dalam ibadah, ya. Itu maksudnya Tuhan seperti itu. Makanya Tuhan itu memilih, bukan memilih yang ganteng, yang gagah, yang tinggi besar, ya, tetapi memilih hatinya yang baik. Makanya di situ di dalam firman Allah dikatakan jagalah hatimu, ya. Kemarin hari Sabtu juga begitu, jagalah hatimu. Kalau kehidupan kita ini mau menjaga hati, itu yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Maksudnya menjaga hati itu yaitu
kehidupan manusia itu tidak pernah yaitu sakit hati, tidak ada roh kesombongan, tidak ada roh tersinggung, ya. Itu kalau ada orang yang ada roh kesombongan, itu disingkirkan sama Tuhan. Ya. Tapi yang dicari adalah orang yang rendah hati. Yaitu di dalam Yakub pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Seorang yang tinggi hati itu ditinggal. Tapi orang yang rendah hati yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Sebelumnya yaitu kita melanjutkan ini, coba dibaca saja ya. Yakub pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah ini loh, yang dicari Tuhan yang hatinya rendah. Yang dicari Tuhan itu yang hatinya itu tulus. Tidak suka, tidak ada kesombongan, tidak suka tersinggung. Ya. Kadang-kadang namanya orang, mari kita bersama-sama ya. Namanya orang itu kelemahannya kadang-kadang tersinggung, ya. Kadang-kadang sombong, ya. Seperti itu, ya. Mari kita ubah kehidupan kita ini, kita ubah, ya. Supaya kehidupan kita ini bisa bersama-sama, bisa menjadi kepunyaannya Tuhan, ya. Kita harus menyesuaikan diri kepada Tuhan. Pikiran kita harus seperti pikirannya Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan yang menghajak kehidupan kita ini. Tuhan itu selalu yaitu memperhatikan. Saya ulang pembacaan di dalam 1 Samuel tadi ya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Parasnya ganteng, yang tinggi, menolaknya. Ya. Bukan yang dilihat manusia, ya, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatinya. Ya. Sekarang ini bagaimana hati kita? Ya. Apa hati kita ini masih ada roh kesombongan? Apa hati kita ini masih sok tersinggung? Apa hati kita ini masih suka marah? Makanya di sini dikatakan hati. Makanya kita harus jaga hati. Jangan sampai kita pahit kepada orang lain. Jangan sampai kita marah kepada orang lain, ya. Mari kita bersama-sama. Namanya manusia itu kelemahannya, ya. Kadang-kadang sama suami istri, ya. Istri bilang gini, kadang-kadang bisa tersinggung, ya. Perkara sedikit, kadang-kadang bisa tersinggung. Mari kehidupan kita ini harus bersama-sama. Kita harus bisa menjaga hati. Sebab apa? Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Bapak Sukimo tidak tahu hatinya istrinya. Saya tidak tahu hati istri saya. Ya. Tidak tahu bagaimana. Yaitu kita harus bisa, mulai sekarang kita harus bisa menjaga hati. Yaitu supaya hati keluarga, hati manusianya itu tidak cepat tersinggung, tersandung. Bagaimana jaganya? Ya. Kita tidak tahu. Mari kita bersama-sama ya, kita bersama-sama untuk menjaga hati kita. Ya. Ini perintah Tuhan kepada Samuel supaya yaitu sungguh-sungguh yang dipilih itu bisa melakukan akan firman Allah. Ya. Ternyata juga itu yang dipilih. Ya. Daud bisa melakukan firman Allah. Ya. Makanya
kita sebagai anak, sebagai orang tua, ya, kita harus bertanggung jawab untuk yaitu membawa kehidupan kita, ya. Kita harus bertanggung jawab membawa anak kita, ya. Puji Tuhan, ya, untuk bisa menjadi kepunyaan Allah, ya. Puji Tuhan, ya. Ini nanti yaitu suami istri, yaitu Mas Niko dan Mbak Noni yang akan melahirkan, itu dititipkan kepada bersuami istri ini, dititipkan supaya dititipkan untuk dipelihara dengan baik-baik, ya, supaya hidupnya itu teratur, ya. Makanya saya salut, ya, kesaksiannya Bu Sukimo tadi, tidak usah dicarikan pembantu. Pembantunya mbahnya sendiri aja yang bisa mendidik supaya anak kecil itu bisa mengikuti, ya, bisa menjadi kepunyaan Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Kalau kepunyaan Tuhan yang sungguh-sungguh itu, sungguh-sungguh Roh Kudus itu selalu berada kehidupan kita. Itu kepunyaan Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Sebab apa? Kepunyaan Tuhan yang sungguh-sungguh itu yaitu pilihan dari Tuhan, ya. Pilihan. Bukan yang memilih itu manusia, bukan. Memang di sini yang disuruh mengurapi yaitu Samuel, ya. Tapi Samuel sudah diperintahkan jangan pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang diperintahkan, dapat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, ya. Lalu di sini dikatakan, lalu Isya memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Itu loh. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya. Dia itu, Samuel itu memandang, wah ini bagus, ini gagah, ini patut jadi raja, ini tinggi besar, perawaannya, ya, ini ada kekuatan. Tetapi ternyata tidak dipilih. Ya. Tapi yang dipilih itu adalah yaitu Daud, seorang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada domba, yaitu domba yang dipelihara, ya. Dia bertanggung jawab, dia dipilih, dia pada waktu itu yaitu cara Jawane angon, ya. Angon neng gunung disuruh manggil. Panggilan itu, masih ada kan anakmu, ya? Oh, masih ada angon Tuhan. Kalau itu belum kau panggil, aku tidak akan mau makan di sini. Akhirnya disuruh manggil. Nah, setelah manggil dipilih itu mendapatkan urapan. Ya. Makanya kehidupan kita ini kalau ingin menjadi yaitu kepunyaan Tuhan, kita harus memohon urapan dari Tuhan, ya. Memang kehidupan kita ini sudah diurapi oleh Roh Kudus, tapi masuknya urapan yang luber, urapan yang bisa dipercayakan, ya. Urapan Roh Kudus yang itu membawa kehidupan kita, ya, untuk menempati di kerajaan. Begitu juga kehidupan kita ini nanti, ya, kalau menjadi pilihan, menjadi umat kepunyaannya Tuhan, kita diurapi. Diurapi itu mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, ya. Kita akan membaca yaitu di dalam Keluaran, ya. Keluaran pasal yang ke-19, ya. Ayatnya yang 3 dan 3 sampai 5. Lalu naiklah Musa
menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah, kuatkanlah kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Nah, ayat yang kelima saya lompat ada. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Dari antara segala bangsa-bangsa, akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, akulah yang mempunyai. Ini kalau seorang yang itu melakukan perintah firman Allah itu menjadi miliknya, ya. Perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Nah, kalau seorang yang sungguh-sungguh melakukan firman Allah itu menjadi hartanya Tuhan, kesayangannya Tuhan, ya. Kesayangannya Tuhan. Makanya mari kehidupan kita ini untuk menjadi kesayangannya Tuhan, kita harus taat, kita harus menghargai firman Allah. Ya, kalau kehidupan kita ini melakukan firman Allah, kita menjadi kekasihnya dan bumi ini adalah miliknya Allah. Jadi kalau kehidupan kita ini mau melakukan firman Allah, menghargai firman Allah, bumi ini milik kita. Ya, miliknya Tuhan itu berarti kalau kita menjadi kesayangannya, itu bumi ini juga milik kita. Makanya mari kehidupan kita ini yaitu saling mendorong kepada teman-teman kita yang saat-saat ini masih lemah, saat-saat ini masih tidak mau menghargai firman Allah. Kita dorong, ya, kita dorong untuk menghargai firman Allah itu, yaitu kita melakukan firman Allah itu, yang kita dengar itu kita lakukan, ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi miliknya, pusaka, ya. Kita mendapatkan janji dari Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan yaitu sebab aku yang mempunyai seluruh bumi, ya. Tuhan itu yang mempunyai seluruh bumi, punya Tuhan. Kalau kehidupan kita, kalau kita membaca di atasnya, ya, kita menjadi kesayangannya Tuhan, kesayangan aku sendiri dan antara segala bangsa, ya. Dan kalau kehidupan kita ini sungguh-sungguh yaitu melakukan firman Tuhan, kita menjadi kesayangannya Tuhan, juga kita dipercayakan untuk menempati bumi, ya. Nah, pada waktu dulu, ya, Adam dan Hawa dipercayakan untuk menempati Taman Eden, tapi dia berbuat dosa. Tapi sekarang ini Tuhan masih mempunyai kasih, menyayangi kehidupan manusia, yaitu yang melakukan firman Allah, ya, firman Allah. Makanya mari kehidupan kita ini kita harus melakukan yang perkataan firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Itu harus kita lakukan. Jadi kita yaitu mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku. Nah, ini firman Allah harus kita pegang. Kita pegang. Jangan firman Allah, oh aku sudah mendengarkan firman Allah, kita buang. Kita pegang sungguh-sungguh. Ya. Kalau firman Allah itu kita pegang, kita ada kekuatan, kita ada kemampuan. Sebab tanpa firman Allah kita tidak ada artinya, ya. Kalau kehidupan kita tanpa firman Allah,
kita tidak akan bisa berubah. Kita pegang firman Allah itu. Janji Tuhan itu kita pegang. Ya. Mari kita pegang firman Allah. Sebab apa? Kalau kehidupan kita ini tidak mau memegang firman Allah, kita tidak mau menghargai firman Allah, itu semua nanti dibuang oleh Tuhan. Ya. Tetapi mari kehidupan kita ini bersama-sama untuk memegang janji Tuhan, yaitu untuk memegang firman Allah yang sudah kami dengar. Ya, sebab di sini jika kamu sungguh-sungguh mendengar firmanku, firmanku ini besar, dan berpegang pada perintahku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Kita menjadi sayangannya Tuhan kalau kita memegang perintah firman Allah. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan melihat hati kita. Apakah kehidupan kita ini selalu memegang perintah Tuhan? Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 23 ini loh ya. Ini menyatukan Tuhan dan kita ini menyatu. Kalau kehidupan kita ini melakukan firman Allah. Tetapi kalau kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak mau melakukan firman Allah, ya tidak menyatu. Ya, ini maksudnya kehidupan kita ini menyatu, kita sebagai tubuh Kristus. Ya, kita menjadi satu. Ya, namanya tubuh Kristus menjadi satu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Nah, ini, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu disatukan pada saat ini juga. Kalau kehidupan kita ini percaya kepada Tuhan, Tuhan menyatukan kehidupan kita. Tuhan bersatu. Kalau kehidupan kita ini, haleluya, mau menerima firman Allah. Kalau kehidupan kita ini mau menyatu dengan Allah, Tuhan bersatu. Maka di sini dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau yang Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Nah ini loh, kita kalau sungguh-sungguh yaitu mau menerima kepada firman Allah, ya, kita percaya kepada firman Allah, kita percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan itu bersama-sama dengan kita.